Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kisah Yusuf dan pengampunan. Nah, ini suatu kisah yang tragis kalau kita lihat. Bagaimana iri hati itu membakar saudara-saudaranya dan membuang Yusuf ke dalam sumur untuk dijual dan sebagainya. Tetapi Yusuf memberikan belas kasih pengampunan pada saudaranya, ya. Bahkan Yakub harus menderita kehilangan anak yang paling disayanginya, ya, Yusuf. Tetapi justru Yusuf ini menjadi, ya, penyelamat keluarganya dari kelaparan dan bencana, dan akhirnya mereka bisa beranak pinak, bahkan menjadi suku yang besar di Mesir, ya. Jadi Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya mengalami penderitaan. Inilah salib Yusuf. Namun akhirnya diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Sebelum diangkat menjadi pemimpin di Mesir, pernah dia harus bekerja dengan Potifar, lalu disuruh dirayu oleh istri Potifar dan sebagainya. Dan akibatnya apa? Dia dipenjara karena katanya merayu istri Potifar. Ketika saudara-saudaranya datang memohon maaf, Yusuf menunjukkan pengampunan dan berkata, "Kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mungkin bapak-bapak, saudara-saudara, ada orang-orang yang jahat memasukkan bapak-bapak di sini. Ya, tetapi ingat, mungkin, ya, hal itu adalah suatu berkat bahwa kita bisa hadir di tempat ini untuk merubah diri kita lebih setia kepada Allah. Dan refleksinya apa? Bagaimana kita menangani pengkhianatan dan kesakitan yang disebabkan oleh orang lain? Bukan dengan balas dendam. Ya, keluar dari rutan ini, ya kan, orang yang membawa kita ini langsung, ya, kita sakiti dah. Bagaimana caranya terserah. Atau dendam. Apakah kita bisa mengampuni seperti Yusuf dan percaya bahwa Tuhan bisa mengubah situasi buruk menjadi berkat? Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kitab Kejadian memberi kita banyak pelajaran tentang penciptaan, hubungan dengan Tuhan, dosa, pengampunan, dan iman. Dalam segala hal Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Bahkan ketika mereka jatuh dalam dosa atau menghadapi kesulitan besar, setiap bagian dari kitab ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat lebih setia, beriman, dan hidup dalam panggilan serta kasih karunia Tuhan. Nah, ini materi kita, ya. 2 minggu lagi untuk katekese kita kitab Keluaran, ya. Tetapi saya ingin mengatakan dalam kesimpulan kita pada hari ini, ya, apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian ini dan dikaitkan dengan Injil hari ini, bagaimana Yesus itu memberikan belas kasih dan mengingatkan kembali bahwa yang melaksanakan mujizat, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memberikan mujizat bagi kita itu adalah Allah sendiri. Sampai dia katakan, tidak ingatkah, ya, berapa sisa roti, ya, ketika memberi makan 5.000 orang. Ya, ada, ya, 12 bakul. Lalu dijelaskan lagi ketika kasih 4.000 orang, 7 bakul. Nah. Tetapi Yesus ingin mengingatkan ada pengejaran sesat yang akan menghantui dan juga meresahkan bapak-bapak sekalian. Nah, penyebarannya melalui TikTok, YouTube, snack video, apalagi itu, macam-macam. Ya, tetapi mengapa medsos-medsos itu tetap melakukan itu? Ya, karena medsos itu alat yang tak beragama. Dia kan alat. Mau nyiarkan apapun ya silakan, kan. Tetapi kitalah yang harus, ya, memfilternya. Dan bahkan bapak-bapak silakan membuat, ya, misalnya Pak Ngacam buat akun YouTube, ya kan. One day one content. 2 menit. Nah, mari bapak-bapak, jangan takut, jangan ragu. Karena algoritma di zaman sekarang. Ingat, internet itu jangan dikira hanya dipakai oleh orang baik saja. Orang jahat pun pakai internet, semuanya. Jadi supaya algoritmanya. Jadi boleh dicek oleh Pak Ngacam sebagai orang tua kita nih. Coba lihat, kamu buka apa? Kalau sering buka situs porno, Pak Ngacam lihat YouTube-nya, pasti dia nuju ke situ Facebook-nya. Nggak percaya ya Pak? Kalau rajin buka khotbah, pasti TikTok-nya, YouTube-nya itu dia. Nah, jadi seperti itu. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hari ini tidak ada tanda pertanyaan, mungkin disimpan dulu ya untuk
Kita akan ketemu hari Kamis dalam ibadat. Terima kasih Pak Ngacam dan kawan-kawan, Pak Andre, ya. Semoga semakin rajin. Ya, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karya-Mu telah selalu membimbing kami. Tahun jubilium ini kami memohon rahmat-Mu agar kami selalu dibimbing oleh kasih Kristus, dituntun oleh Roh Kudus menjadi putra-putrimu yang mewartakan kasih Kristus dimanapun kami berada. Berkatilah para istri kami, para anak-anak kami, para cucu kami, para menantu kami, para orang tua kami, orang-orang yang kami kenal dan kasih agar selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di tempat ini agar kembali untuk setia kepada Kristus, karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan angkatlah masalah dan penyakit kami, karena kehendak-Mu lah yang terjadi atas kami. Semua doa kami serahkan ke peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati dan menyertai. Salve.